Malam itu tenang. Aku cuma duduk diam di depan meja, gak ngapa-ngapain. Seperti kebanyakan pelajar lainnya, panik selalu datang terlambat. Aku buka laptop, cari mulai mengetik, buka browser, buka AI, ketik pertanyaan, scroll, enter, dan anehnya semua jawaban langsung muncul begitu saja. Malam itu tugas lebih selesai lebih cepat, tapi banyak yang ganggu pikiran sih. Kenalin, ini aku, Muhammad Raffi Ramadan, siswa kelas 11 SMA. Aku emang ngerjain tugas, tapi aku gak benar-benar ngerti isi jawabannya. Kita hidup di zaman ketika semua hal bisa didapat secara instan. Jawaban datang lebih cepat daripada rasa penasaran. Teknologi membantu semua segalanya, sampai manusia mulai malas memahami. Kenapa sekarang semua terasa normal? Normal untuk langsung mencari jawaban instan, normal untuk membaca sekaligus lalu. Kalau semua sekarang serba digital, kalau semua orang lebih nyaman mencari jawaban lewat layar, lalu bagaimana nasib perpustakaan? Tempat yang dulu penuh halaman-halaman pengetahuan, tempat yang dulu jadi ruang paling tenang untuk belajar. Apa perpustakaan perlahan akan ditinggalkan? Atau mungkin perpustakaan sebenarnya gak pernah hilang, ia cuma berubah bentuk. Karena hari ini membaca gak harus tentang datang dari buku fisik. Sekarang kita bisa belajar lewat perpustakaan digital, lewat web-web pemerintah, website pendidikan, dan banyak platform lain. Pengetahuan sekarang gak lagi sejauh dulu. Tinggal satu pertanyaan sederhana. Di tengah dunia yang semua cepat-cepat, apakah Indonesia dianggap sebagai salah satu negara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Katanya generasi sekarang malas membaca. Padahal kenyataannya kita membaca setiap hari. Kita membaca chat, caption, komentar, subtitle, sampai isi pikiran orang lain di media sosial. Literasi hari ini bukan cuma tentang duduk diam di perpustakaan sambil membuka buku yang tebal dan berdebu. Literasi adalah bagaimana seseorang memahami dunia. Bagaimana kita menerima informasi, memprosesnya, lalu menentukan apa yang pantas dipercaya. Masalahnya untuk sekarang, di era semuanya yang serba cepat dan instan, kita jadi terbiasa membaca tanpa benar-benar memahami isinya. Kita terbiasa dengan scroll, lewat, like, share, selesai. Informasi datang lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mencerna. Dan ironisnya, di tengah-tengah banjir informasi, banyak orang justru tenggelam pada misinformasi. Hari ini, orang lebih suka membaca judul daripada isi. Lebih cepat menyimpulkan daripada mencari tahu. Lebih suka potongan fakta yang mendukung pendapatnya sendiri. Itulah kenapa literasi jadi penting. Karena literasi bukan tentang siapa yang paling banyak baca buku, tapi siapa yang mampu berpikir sebelum percaya.
Indonesia sendiri masih menghadapi masalah literasi yang nyata. Minat baca sering dianggap rendah, akses pendidikan belum merata, dan media sosial kadang menjadi tempat informasi setengah matang yang tumbuh tanpa arah. Beberapa tahun terakhir, Indonesia masih peringkat terbawah nomor 2 atas rendahnya angka literasi. Tapi di sisi lain, digital juga membuka pintu yang dulu sulit dijangkau. Sekarang, belajar bisa datang dari mana saja. Dari video singkat, podcast tengah malam, tweet random jam 2 pagi, konten edukasi, e-book gratis, sampai orang-orang yang di internet yang suka rela memberikan ilmunya secara cuma-cuma. Kini membaca tidak harus datang ke perpustakaan, akan tetapi kita bisa membaca lewat hanya dengan satu klik di layar HP. Saat kita terlalu biasa menerima jawaban instan, sampai lupa bagaimana cara mencari makna sebenarnya. Kita harus tahu bahwa dan semuanya bisa dimulai dari halaman pertama.